Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosita Suhud, SPDI MM, calon guru penggerak Kabupaten Rokan Hilir angkatan 10 tahun 2024. Nah, kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Helmita SPD, di mana pada hari ini tahapan supervisi itu ada 3. Yang pertama adalah pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada hari ini yaitu saya melakukan pra-observasi. Apa kabarnya Bu Mita? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, kita sehat-sehat dalam melaksanakan tugas. Pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti. Pelajaran Ibu nih geografi nih ya Bu ya. Geografi itu apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran Ibu? Pembelajarannya yang minggu depan akan saya laksanakan itu yaitu pemampatan flora dan fauna di lingkungan sekitar. Jadi tujuannya itu Bu ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan literasi tayangan gambar dan video tentang flora dan fauna, diharapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasi pemampatan flora di Indonesia sebagai sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik ini dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang pemampatan flora dan fauna di lingkungan sekitar ini dengan benar. Yang ketiga itu melalui kegiatan pembuatan clipping dan melakukan diskusi dengan anggota kelompok dan guru, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan memenuhi karakter pelajar Pancasila. Oke, baik ya Bu ya, cukup bagus ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ini. Dapat saya tarik garis besarnya tadi, yaitu siswa bisa mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Ya Bu ya. Iya. Yang kedua, siswa mampu melakukan diskusi dan dapat menyajikan hasil diskusi kelompoknya tentang pemanfaatan flora dan fauna di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang ketiga, ini langsung pada aksi, yaitu membuat clipping dari hasil diskusi mereka. Nah, ini cukup bagus ini Bu. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah area pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu yang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sehingga tapi sebelum membuat itu saya sudah melakukan observasi terlebih dahulu untuk menentukan pembelajaran apa yang sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Ya memang seharusnya sebelum kita mengajar, kita melakukan pemetaan, yaitu yang disebut dengan diferensiasi, mana bakat siswa yang dia pembelajarannya suka di bidang mendengarkan, diskusi, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga, metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam Ibu melakukan pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Model pembelajaran itu saya dengan pendekatan saintifik dengan model problem basis project basis learning, sehingga projectnya itu mereka membuat clipping yang akan dibantu nanti dalam penyajiannya bentuk video dan PowerPoint dengan benar, serta nanti akan menimbulkan karakter pelajar Pancasila-nya. Oke Bu ya, metode pembelajarannya Ibu menggunakan proses basic learning, membahas masalah-masalah flora dan fauna yang ada di sekitar lingkungan kita ya Bu. Terakhir dari pertemuan kita siang ini, apa yang Ibu dapat simpulkan? Setelah belajar melalui guru penggerak yang beberapa baru sedikit saya ini kan Bu, saya mengetahui mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini dia nanti akan menjadikan konten yang berbeda, proses, dan akhirnya produk. Konten dan proses produk ini boleh berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minat siswa itu sendiri. Jadi kita sekarang Ibu
pembelajaran itu ya berpusat kepada siswa, bukan lagi berpusat kepada kita guru, sehingga siswa yang ingin kita harapkan tujuan pembelajaran kita tercapai. Terima kasih Bu Helmita, pada siang hari ini kita sudah bincang-bincang. Insya Allah pada minggu depan, pada hari Rabu, saya akan melakukan kunjungan ke kelas. Ibu melakukan pembelajaran, yaitu observasi akademik kita, mudah-mudahan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Ini marilah kita berdoa. Pada kedua kelasnya silakan disiapkan doanya ya. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Perutnya udah kenyang ya? Udah jajan ya? Berarti pelajarannya udah bisa dengan semangat ya? Sekarang ibu absen dulu. Airin Safira, Anandita, Andrean, Angga Sustiani, Ariza, Arya, apa? Sakit? Doakan semoga cepat sembuh. Arya Digantara, Cici Pramita, Desri, Egi Noprianda. Dan sekarang buku yang selain geografi boleh disimpan dulu. Jadi yang berhubungan geografi aja yang dibuka. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai konservasi flora dan fauna. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silakan Fahmi. Konservasi flora dan fauna terbagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ yaitu cagar alam, marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan ex situ yaitu kebun binatang dan kebun raya. Oke, masih ingat ya pelajarannya minggu lalu? Sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya. Sekarang perhatikan di ruang kelas kita nih, apa aja yang ada? Kipas angin, terus yang sumber daya alamnya Bersenda, lagi kursi. Berarti itu manfaat sumber daya manfaat flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Sekarang floranya ada kursi, meja, papan tulis. Itu adalah flora yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik. Kita akan menganalisis pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia dan lingkungan sekitar sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan, papan, bahan industri, kosmetik. Itu tujuan kita. Indikator untuk materi sekarang ini ada dua. Yang pertama menganalisis pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang kedua membuat poster tentang pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam di Indonesia. KKN kita sama ya seperti minggu lalu yaitu 65. Sekarang Ibu tayangkan sebuah video. Ada video pemanfaatan
flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Perhatikan videonya. Sekarang kita berdiskusi dan nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan. Sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu dia menganalisis pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber pangan. Kelompok 2 pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber sandang. Ketiga, pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber papan. Yang keempat, pemanfaatan flora dan fauna sebagai obat-obatan. Bahan-bahannya udah dibawa ya? Bikin poster, berarti kertas kartonnya, lem, gunting, udah dibawa? Udah. Ya, sekarang silakan duduk ke kelompok. Yang kelompok 1, Viola, Krisna, Kirna, Busri, Hafiz, Khairul, Rahmat Rizky, sama Arya. Ya, bahan yang udah dapat, gambar yang udah dapat, mau ditempel di kertas kartonnya, dianalisis pemanfaatannya. Sekarang di kelompoknya silakan pilih siapa ketuanya. Oke, kalau udah, untuk kerja kelompoknya Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Saya berarti di videonya pemanfaatan flora dan fauna sebagai cantik. Bagaimana cantiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Joko Purnomo. Pada di gambar 1 adalah kayu, bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami likifikasi pengayuan. Pada gambar kedua, atap nipa, perumahan tradisional yang ditemukan di kampung Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dinamai setelah atap palem dan menyediakan pihak untuk dinding dan Pada kelompok 2 apakah ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Selain dijadikan bahan bangunan, kayu bisa dijadikan apa saja? Pada kelompok 4 dipersilakan bertanya. Apakah semua jenis kayu dapat dijadikan bahan bangunan? Jika iya, coba jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Kami dari kelompok 3 kami bertanya dari kelompok 1. Semangatkah kita dapat ditemukan IPA? Daun IPA dapat kita temui di pinggir sungai. pinggir sungai.
Pada kelompok lain. Selain ulas sutra, apakah ada bahan lain yang dapat dijadikan benang? Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Ya, kelompok 4 silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah labu air bisa dijadikan sebagai obat? Sebelum itu, kami dari kelompok 2, materi kami ialah pemanfaatan flora fauna sebagai sumber sandang. Oke. Kalau obat-obatan kan kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 4, kelompok obatan. Berarti yang nomor 4 pemanfaatan flora dan fauna sebagai obat-obatan. Itu ya. Ada tadi gua mengkudu, mahkota dewa, lagi madu, kunyit. Jadi gua rasa kegiatan kelompok hari ini pembuatan posternya sangat udah bagus. Baik ya, berarti udah anak-anak itu semua udah melihat literatur atau membaca bukunya dengan baik. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oh ya, selamat Suki. Dari pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam dapat kita ketahui bahwa sumber daya papan dapat dijadikan berbagai hal seperti peralatan rumah tangga dan bangunan. Dan sumber daya alam dapat dijadikan berbagai obat-obatan. Ya, bagus sekali ya. Ada tadi papan, obat-obatan. Ada lagi yang bisa dijelaskan? Sekarang dari materi hari ini, siapa yang bisa menjelaskan manfaat apa yang kita dapat? Oke, Sumiati. Saya menjadi tahu bahwa banyaknya flora dan fauna yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan seperti obat-obatan, pangan, sandang, dan papan. Ya, bagus sekali ya. Ya, itu soalnya yang pertama. Langsung jawab aja. Kalau A, soalnya bikin A. Misalnya A sumber pengairan. Langsung aja satu jawabannya A sumber pengairan gitu. Udah, ini aspek budaya. Sumber plasma lumba. Apa dia? Bibit. Oh ya, bibit. Baru sumber penyeimbang lingkungan. Apa itu? Ada ular, ada padi, ada tikus. Apa? Rantai makanan. Penyeimbang lingkungan. Ekologi dan keindahan. Ada apa itu? Burung merah. Pohon beringin. Pohon beringin. Bonsai. Pohon beringin kok kecil. Nah, tempat rekreasi. Nah, healing ya. Sumber energi apa dia? Ya, bumi atau apa lagi tuh? Bensin, solar. Pertama. Sumber pembantu pendapatan devisa. Berarti dengan sumber flora dan fauna kita juga menambah devisa kita ya. Dan itu yang lainnya. Selain yang keempat tadi yang kita bahas masih banyak ya. Seperti yang udah Ibu tayangkan ini. Oke, berarti hasil evaluasinya ini memuaskan ya? Ya, Bu. Sekarang udah selesai pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Minggu depan kita akan mempelajari apa lagi tuh? Sumber daya di Indonesia. Jadi sebelum masuk pelajaran geografi minggu depan sudah dibaca dulu
apa? Bukunya. Oke, udah tidak habis sekarang. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mengakhirinya kita berdoa dulu ya. Ya, ketua kelas akan pimpin doa. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, boleh istirahat ya, silakan istirahat. Ya, selamat ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Gini Bu, saya dengar ada info Ibu Rosita ini kan sebagai DGP saya. Jadi dia kan ada tugas ini di Loka 4 ini untuk masuk ke lokal. Jadi rencananya semalam disampaikan sama saya masuk ke lokal Ibu. Iya. Gimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau demikian tanpa kita mengurangi waktu ya Bu ya, karena kita gunakan waktu juga. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Alhamdulillah. Jadi udah kata sepakat waktu dan kesempatannya, silakan Bu dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu kita? Alhamdulillah sehat Bu. Yang saya hormati Bu Habibah sebagai pengajar praktek saya Rosita Suhud, cabang guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rokan Hilir, berasal dari SMA Negeri 2 Bangkok Sapo. Pada hari ini kita telah melakukan observasi di kelas. Berikutnya hari ini adalah peserta observasi saya bersama Ibu Anita yang sudah melakukan supervisi akademik di kelas. Ada beberapa pertanyaan saya nih Bu Mita tentang pelaksanaan kita observasi yang sudah saya lakukan di kelas kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Mita setelah melakukan supervisi akademik bersama saya? Awalnya sih saya nakes juga, tegurugi juga, ada yang memperhatikan, apalagi pimpinan kan Bu. Tapi lama-kelamaan udah biasa aja, berjalan lancar. Baik Bu, terima kasih. Kita sama-sama belajar Bu Mita, walaupun saya ini calon guru penggerak hari ini. Mudah-mudahan besok Ibu juga calon guru penggerak, nanti Ibu juga mensupervisi kawan rekan sejawat kita ini. Yang kedua Bu, apakah tujuan pembelajaran Ibu yang telah Ibu sampaikan di kelas, kemudian sesuai dengan modul yang sudah Ibu buat, itu tercapai rasanya? Alhamdulillah tercapai Bu. Peserta didik itu dia sangat antusias sehingga terdapat tujuan pembelajarannya tercapai. Tujuan pelajaran saya kemarin kan mengenai pemanfaatan flora dan fauna di lingkungan sekitar. Mereka itu sangat antusias menemui flora dan fauna di sekitarnya, dapat menjelaskan apa kegunaannya. Saya juga jadi senang Bu, karena tujuan pembelajaran yang 2 JP itu tercapai. Ya baik Bu, tadi pun saya setelah mengobservasi Ibu tuh memang betul-betul anak Ibu yang mengajarkan itu semangat, apalagi ini berkaitan dengan flora dan fauna yang memang ini materi dan hewan tumbuhan yang berada di sekitar kita ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga ini Bu, kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu lakukan ini selama praktek mengajar Ibu? Selama Ibu mengajar di kelas? Lebihnya itu yang pertama ya, tujuan pembelajarannya itu udah tercapai. Terus Bu, area pengembangan yang hendak dicapai itu saya rasa udah tercapai karena saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu Bu. Baik itu secara konten maupun proses dan produknya. Berarti semua proses pembelajaran itu sudah Ibu lakukan ini ya, mantap nih Bu Mita ini. Kira-kira ini dari pembelajaran Ibu itu level yang Ibu ingin dapatkan ini pada level berapa ini? Misalnya ada level yang Ibu targetkan ini 6 sampai 10. Ini level berapa ini tingkatan pembelajaran Ibu? Saya rasa saya udah mencapai level 8-an lah Bu. Termasuk udah dikatakan nilai baik ya Bu ya. Mudah-mudahan
bisa ditingkatkan menjadi lebih baik nih. Anak-anak paham materi pembelajaran kita menyenangkan, anak kita antusias. Ini yang kita harapkan dari pembelajaran kita ya Bu ya. Nah, baik Bu, mungkin di sini saya sedikit akan menyampaikan tambahan observasi kita yang saya lakukan pada pembelajaran Ibu di kelas. Yang pertama, kita sudah melaksanakan pembelajaran itu dari penilaian saya nih Bu. Sudah bagus, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, kemudian pembelajaran yang diferensiasi Ibu sudah lakukan. Artinya apa ini, anak-anak apa yang kita sampaikan nyambung, kemudian materi yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran juga dapat diserap oleh anak walaupun tadi levelnya itu berapa ya kan Bu, mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke depannya. Berikutnya, apakah ini Bu setelah pembelajaran kemarin kan waktu praobservasi Ibu apakah ini pembelajaran tersampaikan kepada anaknya Bu? Alhamdulillah kan sampaikan Bu, materinya kan cuma ngambil satu konten itu mengenai pengamatan flora dan fauna di lingkungan sekitar. Itu saya rasa saya udah tercapai lah menyampaikan ke anak dengan tujuan pembelajarannya. Oke ya itu ya, video yang Bu tayangkan tuh kemarin yang saya lihat di Fokus kan, itu cukup menarik juga. Jadi kontennya sudah memang Ibu siapkan untuk ditampilkan kepada anak. Nah, kira-kira dari observasi yang saya jelaskan ini penilaian. Setelah ini apa yang ingin Ibu harapkan pada pembelajaran yang akan datang? Yang akan datang juga saya akan mempelajari pelajaran yang berdiferensiasi tersebut Bu. Saya akan mempervariasikan pembelajaran saya, baik itu secara kontennya, materinya, secara produknya. Prosesnya juga berbeda-beda akan saya. Baik, kita cukup menarik diskusi kita pasca observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, diharapkan tujuan pembelajaran kita tercapai, siswa kita dapat menerima apa yang kita sampaikan. Terima kasih atas waktu luang yang Ibu sempatkan bersama saya dan juga Ibu Habibah SPD sebagai PP saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya melihat orang Ibu berdua dalam mengcoaching satu dengan yang lain, sehingga di dalam akhir pembelajaran saya ngambil satu benang merah bahwa apa yang selama ini saya khawatirkan secara pribadi itu tidak menjadi kenyataan. Di dalam kenyataannya saya lihat Ibu Rosita ini sebagai DGP saya mampu menggali sebanyak-banyaknya kemampuan kompetensi daripada teman sejawat, sehingga apa nantinya ke depannya itu menjadi kenyataan dan kita semangat. Terima kasih Ibu atas waktu dan tempat yang dilakukan. Hanya kita dapat nanti berharap kapan-kapan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.